baik. Nah kalau yang kejadian berikut ini nih apa sih ceritanya? Baru nikah beberapa kejap, sekejap, 2 kejap terus tiba-tiba sudah bercerai aja gitu ya. Langsung kita lihat inilah profilnya Eva Bellissima berikut ini. Eva Bellissima, pedangdut berusia 31 tahun asal Pontianak ini ramai diberitakan karena menikah siri dengan komedian Kiwil pada 8 November 2020 dan diduga settingan. Pertengahan Januari lalu, pelantun lagu Jagain Jodoh Orang ini mengaku telah bercerai secara agama di usia pernikahannya yang baru 2 bulan usai mendapat ultimatum saat bertemu dengan Rohimah, istri pertama Kiwil yang telah mengajukan gugatan cerai pada 15 Desember 2020 karena tidak mau dipoligami. Sebelumnya, pengusaha kelapa sawit ini pernah dikabarkan settingan saat bertengkar dengan keponakan Dewi Persik Rosa Meldianti di tempat makan karena Meldi merasa direkam tanpa izin hingga menyebut Meldi songong dan sok cantik. Ibu satu anak ini juga menjadi sorotan karena dianggap pamer harta seperti postingannya ketika mengajarkan sang anak menabung di celengan dengan dolar. Seperti apa pertemuan Eva dan Rohimah? Dan benarkah Eva terpaksa bercerai dan masih mencintai Kiwil? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, akhirnya kita ketemu sama Eva ya. Eva yang kemarin tuh aku bertanya-tanya loh, ada berita kamu sama Kiwil. Itu aduh, ya udahlah, aku tuh orangnya kan kalau aku penasaran tuh aku langsung tanya. Mumpung orangnya ada di sini Eva. Kamu di sini di kursi ini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Udah tahu dong ya. Apakah pertanyaanku ini merupakan fitnah atau fakta? Jawab jujur Eva. Fitnah atau fakta Eva bahwa pernikahan kamu yang kemarin sama Kiwil itu sebenarnya ya cuma settingan doang ya. Karena itu memang didesain hanya untuk sebentar saja. Karena aslinya kamu itu udah punya tunangan, yaitu orang India yang kemarin datang di acara ulang tahun kamu. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah gitu, fitnah datar ya. Jadi apa sih? Kenapa sih Busit? Benar kamu sama Kiwil atau cuman ya udahlah kita nikah tapi sebentar aja ya Gini, gitu. gini. Gimana? Berbicara soal takdir, maut, jodoh itu kan udah yang di atas yang ngatur ya. Kita hanya sebagai manusia menjalani. Jadi benar. Jadi itu sebuah kebenaran gitu. Nggak mungkin. Kamu cinta sama Kiwil? Ya sampai ada di pernikahan nggak mungkin nggak cinta, Kak Ros. Kamu cinta nggak sama Kiwil? Ya cinta lah. Oh cinta, oke. Kiwilnya gimana sama kamu? Ya demikian juga nggak mungkin kita dua insan kalau udah sampai di pernikahan Kak Ros nggak mungkin nggak saling Prosesnya tuh cepet mencintai. banget gitu loh. Prosesnya tuh cepet banget dari Kiwil bilang belum ada terus tiba-tiba kamu gitu muncul. Ya kan itu kayak Kilat ini kan, apa gimana ini kan proses? privasi ya. Ibaratnya itu ya nggak mungkin juga dia bilang nggak ada ya sebenarnya kan itu bisa aja dia bilang nggak ada atau kapanpun dia bilang dia Jadi ada kapan itu kamu sebenarnya pendekatan sama Kiwil? udah lama sebenarnya pas Udah lama? udah Pas lama kapan? kenal. Oh, udah kenal. Udah Pendekatannya lama. Pendekatannya lebih intens itu ketika dia udah pisah sama istri Maggie. kedua ya si Maggie. Terus kamu nggak apa-apa jadi istri kedua? Ya prinsipnya sih awalnya sih nggak terlalu mau dijadikan kedua, tapi namanya ini berjalan begitu saja, namanya takdir membawa kita kemana ya kita ikutin lah Kak Rosnya. Sampai Kamu kan pengusaha kaya gitu loh. Kak Ros gini. Iya kan? Apakah dengan orang punya pengusaha dengan dengan orang punya jabatan atau pengusaha kaya harus seperti yang Bukan, maksudku gini loh. Maksud kamu jadi istri kedua dan mau gitu Kiwil nggak ngasih tahu istri pertamanya kalau ada kamu. Ya karena kan gue menghargai keputusan beliau, gue mencintai beliau, gue respect sama beliau. Jadi keputusannya. apapun yang beliau Keputusannya Kiwil. bilang sama saya, nanti ketika udah ini baru kita ketemu sama Bunda Rohimah. Toh juga dulu sama Maggie juga bisa kayak gitu kan. Oh, kamu Iya. akhirnya udah ketemu sama Rohimah. Ya, jadi setelah itu yang kita pas pergi ke Lombok, Kak Ros, ini bulan madu, ternyata si Bunda ini gugatan cerai itu bikin shock banget sih sebenarnya. Yang shock kamu apa Kiwil? Ya dua-dua lah pastinya. Kok Ya kamu saya shock sih? Bukannya itu apa ya? Itu harusnya ada di dalam perhitungan gitu. Kamu No. Karena kan yang saya tahu kan Bunda Rohimah bisa kok dulu selama 17 tahun buktinya dia bisa hidup berdampingan sama Maggie, berbagi kasih sayang. kamu nggak nonton Rumpi sih? Waktu itu Mbak Rohimah udah bilang nggak mau lagi di madu. Nah, itu kita itu Kamu miss itu. ya? Oke, baik. No. Karena Apa maksudnya? ya gini Kak Ros. Makanya setelah ketemu Rohimah Bunda Rohimah, akhirnya clear. ya itu dia saya memilih mundur karena ada hal-hal yang perlu saya tahu. Ternyata setelah Bunda Rohimah ketemu curhat dan dari ke hati ya saya ternyata mengerti dan tahu dia bukan Bunda Rohimah yang dulu lagi Kak Ros.
Ya bukan Bunda Rohimah yang dulu Dari lagi. dulu juga kayaknya dia No, kepepet itu. bukan tentang Bunda Rohimah dia orang lain, tapi Bukan, maksudnya dia punya prinsip. dia mau dipoligami Ya, atau itu jelas ke situ. Ya emang Mas Kiwil bilang Bunda Rohimah mau dipoligami. Ya awalnya kan terbukti kan dengan adanya Maggie. Tapi kan itu pertikaian terakhir ya kan. Ya, Oke, ya, lanjut intinya- kita atau fakta Eva. Ya. Kita atau fakta Eva. Bahwa karena kamu itu memang dari dulu adalah penyanyi, bahkan pernah menjadi pembawa acara di televisi di daerah kamu ya. Kamu itu memang terobsesi, walaupun kamu sekarang sudah jadi pengusaha, kamu tetap terobsesi untuk terkenal dan masuk TV, sehingga kamu pernah membuat rencana dan membayar Po Eli untuk membuat settingan, bahkan sudah membayar senilai 50 juta rupiah. Fitnah atau fakta Eva? Fitnah sebenarnya gini-gini. Gimana Itu ceritanya? benar banget. Pas Ko Eli kemarin datang Iya, jadi iya. benar banget gue diundang hari ini, gue klarifikasi. Jadi Gimana? ketika kita mendengar informasi dari satu pihak, please be smart. Kenapa? Karena kita hanya cuma dengar dari satu Baik. pihak. Kita nggak tahu loh dari saya seperti apa gitu. Nah hari ini saya tegaskan kepada pemirsa di rumah dan seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya agak lebay juga ya di sini hari ini. Jadi gue panas.